cepat buang semua barang di kapal. Yunus, Assalamualaikum teman-teman, hari ini mari kita dengarkan bersama sebuah kisah luar biasa dari seorang nabi yang penuh hikmah, Nabi Yunus alaihi salam. Cerita ini bukan hanya tentang perjalanan seorang nabi, tetapi juga tentang kesabaran, keikhlasan, dan rahmat Allah yang tak terbatas. Sebuah kota besar bernama Ninawa, penuh dengan penduduk yang sibuk tetapi mereka tenggelam dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala, lupa bahwa hanya Allah yang patut disembah. Nabi Yunus diutus kepada mereka untuk mengingatkan, membimbing, dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Tapi apakah mereka mau mendengarkan? Wahai kaumku, tinggalkan penyembahan berhala, tidak ada yang layak disembah selain Allah, Tuhan yang Esa. Begitu seruan Nabi Yunus yang berulang kali disampaikan kepada penduduk Ninawa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencemooh. Salah seorang berkata, "Lihat, dia datang lagi. Yunus, kapan kau akan menyerah?" Yang lain mengejek, "Kami tidak butuh peringatanmu, Tuhanmu tak terlihat, sedangkan berhala ini nyata di depan mata kami." Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, Nabi Yunus merasa kecewa. Hatinya berat, pikirannya penuh. Apakah mereka akan terus membangkang? Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Ninawa tanpa menunggu perintah dari Allah. Nabi Yunus naik ke sebuah kapal yang hendak berlayar. Kapal itu penuh dengan penumpang, pedagang, dan barang dagangan. Awalnya, perjalanan tenang. Namun tiba-tiba badai besar menghantam, angin bertiup kencang, ombak menggulung-gulung, dan kapal hampir tenggelam. Nahkoda berteriak, "Kita harus mengurangi beban, kalau tidak, kita semua akan tenggelam." Setelah membuang barang-barang, kapal masih tetap berat. Mereka memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke laut. Aneh, nama Nabi Yunus keluar. Mereka mengundi lagi, dan nama Nabi Yunus keluar lagi, sampai ketiga kalinya nama Nabi Yunus keluar. Apa yang akan kalian lakukan kalau berada di situasi seperti ini? Nabi Yunus tahu ini adalah kehendak Allah. Dengan tenang ia berkata, "Lemparkan aku ke laut, ini bukan salah kalian. Ini adalah keputusan Allah." Setelah ia terjun ke laut, tiba-tiba seekor ikan paus raksasa muncul dari kegelapan. Dengan perintah Allah, ikan itu menelan Nabi Yunus. Gelapnya perut ikan paus, tidak ada cahaya, hanya suara air yang bergelombang dan suasana yang sunyi. Di sana, Nabi Yunus sadar bahwa ia telah salah. Ia berkata, "Ya Allah, aku telah tergesa-gesa meninggalkan kaummu tanpa izinmu. Ampunilah aku." Kemudian ia berdoa dengan penuh keikhlasan. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah yang Maha Pengasih mendengar doa Nabi Yunus. Setelah beberapa hari, ikan paus itu mendekati pantai dan memuntahkan Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Nabi Yunus terbaring di tepi pantai, tubuhnya lemah, tapi Allah tidak meninggalkannya. Allah menumbuhkan pohon labu dengan daun-daun besar untuk melindunginya dari panas matahari. Buah labu yang tumbuh memberinya makanan dan kekuatan. Setelah pulih, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Ninawa. Kali ini, ia kembali dengan hati yang penuh harapan. Ketika Nabi Yunus kembali, apa yang ia temukan? Seluruh penduduk Ninawa telah bertobat. Mereka meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah. Mereka berkata, "Nabi Yunus, kami telah sadar. Ajarkan kami bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah." Nabi Yunus tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang membolak-balikan hati manusia. Mari kita semua berjalan di jalannya." Itulah tadi kisah singkat Nabi Yunus yang pergi meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah, dan ketika dia naik kapal dia terpaksa harus melompat ke laut untuk mengurangi muatan kapal. Pada akhirnya dia dimakan oleh ikan paus. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam cerita ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada kurang dan kekeliruan, karena itu salah saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga sahabat sebuah cerita sekalian tetap berada di lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya dan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud, dan sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.